Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung dan kita curahkan sholawat kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah. Kali ini saya akan melanjutkan cerita kisah para nabi yang kita ketahui. Edisi kali ini kita akan menceritakan nabi selanjutnya, mari kita simak kisahnya. Nabi Zulkifli dikenal sebagai sosok teladan yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Beliau adalah putra dari Nabi Ayub, seorang nabi yang juga dikenal dengan kesabarannya yang tinggi. Nabi Zulkifli mewarisi sifat-sifat mulia ayahnya dan menjadi seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Nabi Ayub alaihissalam memiliki seorang putra, bernama Basyar. Basyar merupakan putra Nabi Ayub alaihissalam yang memiliki kesabaran. Pada suatu hari, raja yang sudah tua mengumumkan sesuatu. Raja itu merasa sudah tidak berdaya memimpin kerajaan dan mencari pengganti dirinya. Raja itu akan menyerahkan kekuasaannya kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertanggung jawab dalam menjalankan amanat umat. Raja mengumpulkan rakyatnya untuk memilih siapa yang pantas menjadi raja. Di hadapan rakyatnya, raja berkata, "Siapakah di antara kalian yang sanggup berpuasa pada siang hari dan beribadah pada malam hari serta senantiasa bersabar? Kepada orang itulah aku akan menyerahkan kerajaan ini." Tantang raja. Berdirilah seorang pemuda bernama Basyar yang tidak lain adalah putra Nabi Ayub alaihissalam. Basyar berkata, "Saya tuanku, siapa di antara kalian yang sanggup berpuasa pada siang hari dan beribadah pada malam hari serta senantiasa bersabar?" Tanya raja mengulangi lagi pertanyaannya. "Kepadanya akan kuserahkan kerajaan ini." Lanjut raja menegaskan. Basyar berdiri lagi dan berkata, "Saya sanggup tuanku." Raja pun mengulangi pertanyaannya sampai beberapa kali dan berulang-ulang pula Basyar berdiri dan menyatakan dirinya sanggup. Sementara itu, di antara rakyatnya yang lain tidak ada yang menyanggupi syarat raja tersebut. Akhirnya, raja menyerahkan kerajaannya kepada Basyar. Kemudian, Basyar dikenal dengan Nabi Zulkifli alaihissalam yang artinya orang yang sanggup memegang janji. Setelah menjadi raja, Nabi Zulkifli alaihissalam mengatur antara waktu tidurnya dan mengatur umatnya. Siang hari, Nabi Zulkifli alaihissalam berpuasa dan malam hari Nabi Zulkifli beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu malam, Nabi Zulkifli alaihissalam hendak pergi tidur. Tiba-tiba, datang setan yang menyerupai seorang tamu yang akan mengadukan persoalannya kepada Nabi Zulkifli alaihissalam. Karena hendak tidur, Nabi Zulkifli alaihissalam menyerahkan urusan tersebut kepada wakilnya. Namun, setan itu bersikeras ingin bertemu langsung dengan Nabi Zulkifli alaihissalam. "Kepadanya akan kuserahkan kerajaan ini." Lanjut raja menegaskan. Basyar berdiri lagi dan berkata, "Saya sanggup tuanku." Raja pun mengulangi pertanyaannya sampai beberapa kali dan berulang-ulang pula Basyar berdiri dan menyatakan dirinya sanggup. Sementara itu, di antara rakyatnya yang lain tidak ada yang menyanggupi syarat raja tersebut. Akhirnya, raja menyerahkan kerajaannya kepada Basyar. Kemudian, Basyar dikenal dengan Nabi Zulkifli alaihissalam yang artinya orang yang sanggup memegang janji. Setelah menjadi raja, Nabi Zulkifli alaihissalam mengatur antara waktu tidurnya dan mengatur umatnya. Siang hari, Nabi Zulkifli berpuasa dan malam hari Nabi Zulkifli beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu malam, Nabi Zulkifli alaihissalam hendak pergi tidur. Tiba-tiba, datang setan yang menyerupai seorang tamu yang akan mengadukan persoalannya kepada Nabi Zulkifli alaihissalam. Karena hendak tidur, Nabi Zulkifli alaihissalam menyerahkan urusan tersebut kepada wakilnya. Namun, setan itu bersikeras ingin bertemu langsung dengan Nabi Zulkifli alaihissalam. Dia memaksa Nabi Zulkifli alaihissalam yang harus menyelesaikan persoalannya. Nabi Zulkifli alaihissalam tidak marah kepada tamu tersebut. Nabi Zulkifli tetap sabar menghadapi tamu yang sebenarnya adalah setan yang akan menggodanya. Kehidupan Nabi Zulkifli.
Nabi Zulkifli lahir dan dibesarkan di lingkungan penuh dengan keimanan dan ketakwaan. Beliau tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berakhlak mulia. Sejak kecil, beliau sudah terbiasa dengan berbagai ujian dan cobaan, sehingga beliau memiliki kesabaran yang luar biasa. Ketika Nabi Zulkifli dewasa, beliau diangkat menjadi raja oleh kaumnya. Beliau memerintah dengan adil dan bijaksana, selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya di atas kepentingan pribadi. Beliau juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang selalu memegang teguh janji dan selalu sabar dalam menghadapi segala situasi. Godaan Iblis. Karena kesabarannya yang luar biasa, Iblis pun ingin menggodanya. Iblis menyamar menjadi seorang kakek tua dan mendatangi Nabi Zulkifli di rumahnya pada siang hari. Iblis kemudian menceritakan kisah sedihnya dan meminta bantuan Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli yang memiliki hati yang lembut dan penuh belas kasih pun merasa iba dengan cerita kakek tua itu. Beliau kemudian memberikan bantuan kepada kakek tua itu tanpa pamrih. Namun, Iblis terus-menerus datang kepada Nabi Zulkifli setiap hari dengan cerita-cerita sedih yang berbeda. Nabi Zulkifli meskipun merasa terganggu dengan kehadiran kakek tua itu, beliau tetap sabar dan tidak pernah marah. Beliau terus-menerus membantu kakek tua itu tanpa mengeluh sedikitpun. Kesabaran Nabi Zulkifli yang mengalahkan Iblis. Setelah beberapa waktu, Iblis menyadari bahwa dia tidak akan pernah bisa mengalahkan kesabaran Nabi Zulkifli. Beliau pun akhirnya menyerah dan mengakui kekalahannya. Nabi Zulkifli kemudian bertanya kepada kakek tua itu tentang identitasnya yang sebenarnya. Kakek tua itu pun mengaku bahwa dirinya adalah iblis dan dia telah berusaha untuk menggoyahkan kesabaran Nabi Zulkifli, tetapi dia gagal. Nabi Zulkifli kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kepadanya kekuatan untuk mengalahkan iblis. Beliau juga bersyukur karena telah bisa melewati ujian dan cobaan dengan sabar dan tabah. Pelajaran dari kisah Nabi Zulkifli. Kisah Nabi Zulkifli mengajarkan kepada kita bahwa kesabaran adalah kunci untuk menghadapi segala ujian dan cobaan dalam hidup. Dengan kesabaran, kita bisa mengalahkan iblis dan mencapai kesuksesan dalam hidup. Nabi Zulkifli adalah anak dari Nabi Ayub dan merupakan cucu dari Nabi Ibrahim. Dia diangkat menjadi nabi setelah Nabi Ayub. Kemudian menjadi nabi yang mempunyai sifat sabar luar biasa. Semasa hidupnya, dia diutus Allah menyebarkan Islam pada kaum Amoria di Damaskus, Suriah. Berikut keteladanan Nabi Zulkifli yang wajib Anda ketahui. Tidak pernah berbohong dan selalu menepati janji. Nabi Zulkifli menjadi satu-satunya Nabi Ayub yang selamat dari musibah runtuhnya rumah sang ayahanda. Diketahui kejadian tersebut menewaskan seluruh saudaranya kecuali dirinya. Nabi Zulkifli tumbuh menjadi anak yang penyabar. Hal tersebut merupakan jawaban dari sebuah doa atas namanya sewaktu kecil. Saat masih kecil, Nabi Zulkifli bernama Barsyadan yang memiliki arti orang yang sabar. Manusia yang taat beribadah. Sebelum diangkat menjadi seorang nabi, Nabi Zulkifli sudah taat dan rajin beribadah. Dalam kesehariannya, dia selalu mengerjakan ibadah sholat sebanyak 100 kali setiap harinya. Keteladanan Nabi Zulkifli senantiasa taat beribadah ini wajib kita ikuti. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang ketaatan beribadah. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 86. Artinya, dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh, mereka termasuk orang-orang yang saleh. Sebelum menjadi raja, Nabi Zulkifli telah menjadi manusia yang rajin beribadah. Seperti kisah ayahnya, Nabi Zulkifli kerap menerima godaan dari iblis. Bahkan selama menjadi raja, iblis sering menggodanya.
Iblis menemui Nabi Zulkifli dengan berbagai wujud, salah satunya adalah menjelma sebagai rakyat jelata. Pada waktu itu iblis mengirimkan golongan syaitan untuk menggoda. Meski pengawal mengatakan jika raja tengah beristirahat, namun setan berwujud laki-laki rakyat jelata tetap memaksa. Nabi Zulkifli adalah teladan yang sempurna bagi kita semua. Beliau mengajarkan kepada kita untuk selalu bersabar dan tidak pernah menyerah dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup. Semoga kita semua bisa meneladani kesabaran Nabi Zulkifli dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan cukup sekian saja, di lain waktu kita lanjut nabi yang lainnya, dan jangan lupa subscribe, itu gratis, dan bunyikan loncengnya supaya kalian dapat video baru yang saya upload. Terima kasih, salam sehat selalu.